Hai, namaku Irina dan aku berasal dari Moldova. Please like and subscribe. Aku lahir dari orang tua yang miskin. Ayahku bekerja sebagai petugas kebersihan dan ibu adalah seorang pembantu di rumah keluarga kaya. Dan tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka sepertinya selalu berjuang untuk mendapatkan uang. Suatu ketika aku berusia 4 tahun. Pemilik rumah kami menghampiri dan mengancam akan mengusir kami karena tidak membayar sewa tepat waktu. Tolong, beri aku waktu seminggu. Irina merasa sakit bulan ini dan kami harus mengeluarkan uang untuk obat-obatannya. Aku berjanji aku akan segera membayar sewa. Saat itu mata pemilik rumah tertuju pada kalung perak yang dipakai ibu. Kenapa kau tidak memberiku kalung itu sampai kau mendapatkan uangnya? Ibu dengan enggan melepasnya dan memberikannya kepadanya. Itu adalah satu-satunya perhiasan yang dia miliki, dan aku sangat marah dia harus memberikannya. Ayah, aku akan pergi bekerja dengan ibu dan kita akan mendapatkan uang tambahan. Kau bisa menggunakannya untuk membayar sewa. Ayah memeluk dan mencium keningku. Maafkan ayah sayangku, ayah berjanji semuanya akan menjadi lebih baik. Tetapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Kami terus hidup di bawah kutukan kemiskinan. Aku benci kemiskinan. Kemiskinan itu buruk. Aku sering bertanya-tanya, kenapa kita miskin, sementara orang lain kaya? Sebenarnya sebagai seorang anak, aku memiliki pikiran yang sangat ingin tahu. Dan aku selalu memiliki banyak pertanyaan tentang segalanya. Ibu, kenapa mawar merah, tetapi daunnya hijau? Ada berapa bintang di langit? Siapa yang menyuruh laut untuk berhenti di pantai? Kenapa mataku berbeda dengan ibu? Aku memiliki mata ember yang sangat unik, tidak seperti siapapun di keluargaku atau bahkan di kota kami. Terkadang orang yang sama sekali tidak dikenal mampir untuk memberi aku pujian tentang warna mataku dan rambut coklat tebalku yang diminyaki ibu setiap minggu. Tapi dia tidak pernah pergi ke sekolah, jadi jelas dia tidak memiliki jawaban untukku. Aku sangat bersemangat ketika aku berusia 5 tahun dan bergabung dengan sekolah umum. Itu adalah tempat bahagiaku. Ketika aku di kelas 8, seorang anak laki-laki imut bernama Thomas bergabung dengan sekolah kami. Dia memiliki rambut panjang yang jatuh ke matanya, dan senyumnya sangat indah. Aku sangat menyukainya. Beberapa hari kemudian itu adalah hari ulang tahunnya, dan dia mengundang seluruh kelas ke pestanya. Aku sangat bersemangat sehingga segera setelah aku sampai di rumah, aku memberitahu ibu bahwa aku menginginkan gaun baru. Tapi sayang, ini akhir bulan, ibu rasa tidak memiliki uang yang cukup. Ibu tidak memberi apapun untuk ulang tahunku. Anggap itu sebagai hadiah ulang tahunku. Ibu setuju dan kami pergi ke toko barang bekas terdekat dan aku mendapatkan gaun yang cantik. Kemudian aku menghabiskan seluruh malam untuk membuat dasi kupu-kupu yang keren untuk Thomas. Aku yakin dia akan terlihat gagah memakainya. Keesokan harinya ketika aku tiba di pesta, aku terkejut melihat rumah Thomas. Aku tidak tahu dia begitu kaya. Aku masuk dan menemukan dia berdiri di sudut dengan beberapa gadis yang bukan dari sekolah kami. Aku berjalan mendekat dan menyerahkan hadiahnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Gadis-gadis itu tiba-tiba menoleh ke arahku, menatapku seperti serangga kotor. Dia siapa, Thomas? Pembantumu? Dari mana kau mendapatkan gaun itu? Loteng nenekmu? Aku bisa merasakan diriku memerah saat mereka tertawa. Saat itu juga Thomas membuka bungkus hadiahku. Serius? Kau benar-benar berpikir aku akan memakai barang murahan ini? Dan dia menjatuhkannya ke tanah dan menginjaknya saat dia berjalan pergi. Merasa terhina, aku melarikan diri dari pesta, berlari secepatnya dengan kakiku yang gemetar. Hari itu aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku juga akan menjadi kaya suatu hari nanti. Jadi aku belajar keras untuk masuk ke universitas. Dan segera setelah aku lulus, aku mendapatkan pekerjaan pertamaku sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan besar. Suatu hari kami mengadakan pertemuan dengan bos di mana aku seharusnya membuat presentasi penting. Aku gugup karena aku mendengar bahwa bos kami adalah orang yang tidak masuk akal. Aku sedang di lift berlatih presentasiku ketika seorang pria berusia 30-an masuk berbicara di teleponnya. Dia tinggi, tampan, dan dia memiliki mata yang baik. Dia hampir tidak melihat ke arahku. Tetapi tiba-tiba lift berhenti dan lampu padam dan aku panik. Aku sesak. Tolong, hubungi keamanan dengan cepat. Aku harus keluar dari sini. Hey, relax. Listrik baru saja padam dan akan segera menyala kembali. Dan ketika menyala kembali beberapa detik kemudian, aku menyadari bahwa aku berdiri tepat di sebelah pria itu, berpegangan pada lengannya. Dia juga menatap mataku, dan rasanya seolah-olah waktu berhenti sejenak. Tepat pada saat itu, pintu lift terbuka dan kami keluar dari keheningan ini. Aku menggumamkan permintaan maaf dan bergegas ke pertemuanku. Untungnya bosnya belum datang. Tapi ketika dia datang, aku sangat terkejut. Dia adalah orang di lift. Dia terlihat sedikit terkejut ketika melihatku. Tapi dia bersikap seolah tidak pernah bertemu sebelumnya. Aku memulai presentasiku dan ide-ideku mengesankan semua orang, kecuali bos. Dia terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepadaku. Pada saat meeting usai, aku merasa seperti penjahat yang keluar dari interogasi. Beberapa minggu berikutnya di kantor, dia hanya berjalan melewatiku seolah-olah aku tidak ada. Pria itu bernama George, dan dia mengambil alih perusahaan dari ayahnya ketika dia baru berusia 25 tahun. Aku yakin dia sangat pintar,
Tetapi begitu juga aku. Dan aku di sini untuk membuktikan diri. Jadi ketika aku diminta untuk mempresentasikan dalam sebuah pertemuan lagi, aku bekerja lebih keras lagi untuk memastikan semuanya sempurna. Tetapi dia terus menemukan kesalahan dengan angka dan statistik dan akhirnya berkata, Aku tidak berpikir ini akan berhasil. Aku butuh rencana yang lebih baik minggu depan. aku marah saat dia pergi. Dan beberapa jam kemudian aku pergi ke kantornya. Permisi Pak, saya baru saja memeriksa ulang angka-angkanya dan semuanya benar. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa Anda memiliki masalah dengan saya. Dan masalah apa itu? Mungkin pekerjaan Anda tidak cukup baik. Iya, saya yakin itu benar. Saya memeriksa file karyawan Anda tidak pergi ke sekolah bisnis terbaik di negara ini. Katanya universitas Anda bahkan tidak berada di 10 besar. Itulah yang saya mampu dengan beasiswa. Tidak semua orang terlahir sebagai miliarder, Pak. Aku menyesali kata-kata itu setelah aku mengucapkannya. Tapi aku merasa terlalu bangga untuk meminta maaf. Dia mendapat telepon saat itu juga dan berlari keluar dari ruangan. Ketika aku meninggalkan kantor, malam itu aku sedang menunggu untuk menyeberang jalan ketika tiba-tiba hujan. Tepat ketika aku hendak berlari untuk berlindung, seseorang memegang payung di atasku. Dan aku melihat ke atas. Itu adalah bosku. Kita tidak pernah menyelesaikan percakapan kita. Aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu. Jadi, Anda tidak akan memecat saya? Saya ingin, tapi bukan untuk alasan yang Anda pikirkan. Apa? Apa maksud Anda? Tiba-tiba dia memegang tanganku dan jantungku berdebar kencang. Aku jatuh cinta padamu, Irina. Aku jatuh cinta pada hari pertama di lift. Aku sudah mencoba mengabaikan perasaan ini dan kamu. Tapi aku selalu memikirkanmu dan kurang pantas jika meminta karyawan untuk menikahiku. Aku terkejut tanpa kata-kata. Bosku ingin menikah denganku? Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak butuh jawaban segera. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Senyumnya yang baik sangat meyakinkan. Dan dengan dorongan, aku mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya dengan lembut. Dan dia menjatuhkan payungnya saat memelukku. Dan kami memiliki ciuman pertama yang sempurna di tengah hujan. Aku memberitahu orang tuaku tentang hal itu, dan mereka sangat senang. Sayang, ini adalah takdir yang dikirim dari surga. Kau tidak perlu khawatir tentang uang lagi dalam hidupmu. Meski aku tidak tahu banyak tentang George, semua orang di kantor selalu memujinya. Dan ya, ada perbedaan usia di antara kami. Tetapi itu tidak mengganggu, aku sangat menyukainya. Jadi aku mengatakan ya, dan kami menikah seminggu kemudian. Kehidupanku setelah menikah adalah hal yang seperti mimpi. George sangat mencintaiku dan memanjakanku dengan hadiah-hadiah mahal, liburan ke tempat-tempat eksotis, dan setiap kenyamanan di dunia. Dia bahkan bersikeras untuk membantu orang tuaku dan aku mengirimi mereka uang setiap bulan. Lebih dari 5 tahun bahagia, kami menjadi orang tua dari 2 gadis cantik, Sofia dan Kira. Keduanya memiliki mata berwarna ember sepertiku dan sangat imut. Tetapi ketika Sofia berusia 3 tahun dan Kira berusia 1 tahun, duniaku runtuh. George kembali dari pertemuan di London ketika pesawatnya jatuh dan aku kehilangan dia selamanya. Aku benar-benar hancur. Tetapi aku tahu aku harus tetap kuat untuk gadis-gadisku. Beberapa minggu kemudian ada pengunjung tak terduga di depan pintu. Itu adalah seorang wanita dengan anak-anak remaja dan dia tampak marah padaku. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di rumahku? Permisi, ini adalah rumahku. You wish, aku mantan istri George dan ibu dari anak-anaknya dan sekarang rumah ini milik kami. Apa? Miliknya? Dia bahkan melanjutkan untuk menunjukkan kepadaku salinan surat wasiatnya. Dan dia memang meninggalkan segalanya untuk anak-anaknya dari pernikahan pertama. Aku tidak percaya. Dia bahkan tidak memberitahuku tentang keluarganya yang lain. Dan dia tidak meninggalkan apapun untuk kami. Aku tidak punya pilihan lain selain mengemasi tasku dan pergi bersama anak-anakku. Aku pindah kembali ke rumah orang tuaku karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi orang tuaku telah hidup dari bantuanku dan aku tahu mereka tidak bisa memberi makan 3 mulut lagi. Aku segera mulai mencari pekerjaan. Yang susah karena aku sudah keluar dari pasar kerja begitu lama. Dalam keputusasaan, aku mengambil pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah hotel kecil. Ibu akan menjaga Sofia saat aku tidak ada. Tapi Kira terlalu menempel. Dia tidak akan meninggalkanku sendirian sama sekali. Jadi aku memutuskan untuk menyelundupkannya ke tempat kerja. Beberapa hari pertama berjalan lancar. Sampai suatu ketika, Kira merangkak keluar dari bawah mejaku dan langsung pergi ke kereta dorong bayi. Kemudian dia mencabut dot dari mulut bayi yang sedang tidur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Si bayi tidur mulai menangis dan aku harus mengakui bahwa bayi itu adalah milikku. Tentu saja aku diusir. Aku mencoba beberapa pekerjaan lagi, tetapi tidak ada yang berhasil karena tidak ada yang menginginkan karyawan yang datang dengan bayi. Lalu suatu malam aku mendengar ibu menangis kepada ayah. Kita bahkan tidak punya uang untuk susu besok. Bagaimana kita akan memberi makan anak-anak?
Malam itu aku membuat keputusan yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Aku akan pindah dari rumah orang tuaku dan memberikan Kira untuk diadopsi. Hal itu sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Aku hanya tidak bisa melihat bayiku berjuang dengan kemiskinan seperti yang aku lakukan. Dengan berat hati, aku membawa Kira ke rumah adopsi dan menciumnya sebagai perpisahan. Dia sangat kecil. Dia mungkin akan segera melupakanku. Aku bertanya kepada seorang kolega apakah aku bisa tinggal di rumahnya sebentar. Dia setuju. Jadi aku memutuskan untuk pindah bersamanya, bersama Sofia. Saat aku duduk di kamar baru kami dan mulai menangis, Sofia berlari dan memelukku. Ibu, jangan khawatir, aku akan menjagamu dan kita akan mendapatkan Kira kembali suatu hari nanti. Beberapa bulan kemudian, itu adalah hari ulang tahun Kira dan aku sangat merindukannya. Jadi aku pergi ke rumah adopsi, berharap bisa bertemu dengannya. Di sana aku tahu dia telah diadopsi oleh keluarga kaya. Entah bagaimana aku mendapatkan alamat mereka. Dan ketika aku sampai di sana, aku melihat mereka merayakan ulang tahunnya. Kira tampak seperti boneka kecil yang sudah berdandan dan orang tua angkatnya menggendongnya. Aku merasa sangat lega karena anakku dicintai. Aku tidak akan pernah bisa memberinya kehidupan yang dia jalani di sini. Jadi aku diam-diam kembali. Aku mulai melakukan pekerjaan sambilan sampai akhirnya aku dipekerjakan sebagai akuntan junior di sebuah departemen store. Pemilik toko sangat terkesan dengan betapa cepatnya aku belajar. Aku dengan cepat dipromosikan sebagai akuntan senior. Seiring berjalannya waktu, aku berinvestasi di beberapa saham yang harganya melonjak drastis dalam beberapa bulan. Aku menggunakannya untuk membuka kantor firmaku sendiri. Dan dalam beberapa tahun ke depan, perusahaanku adalah salah satu yang terbaik dalam bisnis. Aku kaya dan sukses, dan aku memiliki Sofia yang menyayangiku. Namun, hidupku terasa tidak lengkap tanpa Kira. Dan Sofia juga tidak pernah melupakannya. Bu, kita harus membawa Kira kembali ke rumah. Kita harus mencari tahu di mana dia berada. Sayang, pusat adopsi tidak mau memberitahu ibu apapun tentang keluarga angkat Kira. Kamu pikir ibu belum bertanya? Tapi Sofia bertekad untuk menemukan adik perempuannya. Dan suatu hari dia berhasil juga. Dia datang kepadaku dengan penampilan yang sangat bersemangat. Ibu, aku punya kabar baik. Salah satu ibu temanku mulai menjadi sukarelawan di pusat adopsi tempat kita meninggalkan Kira. Dan coba tebak, dia memeriksa catatan dan memberikan ini padaku hari ini. Aku mengambil kertas yang dia lambaikan dengan penuh semangat di depanku. Ternyata benar, itu berisi foto Kira dan tanggal lahirnya, bersama dengan rincian orang tua angkatnya. Kita akhirnya bisa melihat Kira, kita akan menjadi keluarga lagi. Mari kita pergi ke alamat ini dan membawanya kembali. Sofia, ini tidak sesederhana itu. Kita bahkan tidak tahu apakah Kira tahu dia diadopsi. Jadi apa? Kita bisa memberitahunya. Dan bagaimana dengan orang tua angkatnya? Mereka merawatnya selama bertahun-tahun. Dan sekarang kita hanya akan pergi dan meminta mereka untuk mengembalikan Kira kita. Bu, aku tidak peduli. Kita sudah menunggu begitu lama untuk mengetahui di mana Kira berada. Dan sekarang kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Sekarang aku tidak punya pilihan lain selain memberitahunya bahwa aku tahu di mana Kira berada selama ini. Ibu tahu. Aku telah mencari saudara perempuanku seperti orang gila selama ini. Dan ibu tahu segalanya dan masih diam. Bagaimana ibu bisa begitu? Sofia, tolong jangan marah pada ibu. Ibu sudah sangat takut bahwa Kira akan membenci ibu karena meninggalkannya. Ibu tidak akan tahan jika kau mulai membenci ibu juga. Saat suaraku pecah, Sofia segera melunak dan memelukku. Aku tidak akan pernah membencimu, Ibu. Aku telah melihat semua yang harus Ibu lalui untukku. Aku berjanji akan memberi Ibu semua kebahagiaan. Seminggu setelah itu adalah hari ulang tahunku, dan Sofia mengatakan dia telah memesan meja di restoran favoritku dan memintaku untuk menemuinya di sana untuk makan malam. Ketika aku sampai di restoran, aku melihat Sofia dan berjalan ke mejanya, tetapi jantungku hampir berhenti ketika aku melihat gadis lain duduk di sana juga. Dia berusia sekitar 12 tahun, dan dia cantik dengan rambutnya yang tebal dan panjang serta mata embernya. Kira, apakah itu kau? Kira terlihat sama terkejutnya melihatku. Bu, aku menemukan Kira dan aku menceritakan semuanya padanya. Dia tidak membencimu, oke? Dia sangat ingin bertemu denganmu. Dan tiba-tiba semua rasa sakit yang telah aku bawa di dada selama bertahun-tahun menjadi terlalu luar biasa. Dan aku mulai menangis seperti orang gila. Kira melangkah maju dan memelukku. Dan aku memeluknya seperti aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku sangat merindukanmu, sayangku. Setiap hari, aku tidak melupakanmu sedetik pun. Aku masih mendengar suaramu memanggilku. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat menyesal, Kira. Aku juga mencintaimu, Bu. Aku selalu bertanya-tanya, apa penampilanmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah mereka tahu kau di sini melihatku? Iya, mereka tahu. Mereka baik-baik saja dengan itu. Kenapa tidak? Aku memiliki 2 ibu. Saat itu, Sofia datang dan memeluk kami berdua. Bu, bukankah ini kejutan ulang tahun terbaik yang pernah ada? Selamat ulang tahun. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku.